Saya pernah berpikir bahwa hidup sebagai penjagal di pasar basah Jakarta hanyalah rutinitas berdarah yang tak pernah berubah, sampai hari itu tiba ketika ayah saya menjual saya kepada seorang pria asing demi melunasi hutang. Saya yang selalu bangga dengan tangan kasar saya yang memegang pisau, tiba-tiba menjadi barang yang dibeli, dipaksa menjadi peliharaan pria itu di rumah mewahnya. Itu bukan sekadar penghinaan, itu adalah pukulan yang menghancurkan jiwa saya, membuat saya bertanya-tanya apakah cinta sejati bisa lahir dari transaksi gelap seperti ini. Saya terbangun di pagi yang lembab, keringat menetes di dahi saya. Rumah ini, dengan dinding marmer dingin dan aroma kopi hitam yang menyengat, begitu asing bagi saya. Nama saya Adi, seorang penjagal biasa dari pasar Tanah Abang. Hidup saya dulu sederhana, bangun subuh, memotong daging, pulang malam dengan tangan berlumur darah. Tapi sekarang, saya di sini, di rumah besar milik Tuan Rea, pria yang membeli saya seharga 10 juta rupiah. Ayah saya bilang itu untuk menyelamatkan keluarga dari rentenir, tapi bagi saya, itu pengkhianatan terbesar. Dalam hati saya bergolak. Mengapa saya? Mengapa bukan adik saya yang lebih lemah, gumam saya pada diri sendiri, sambil menatap cermin di kamar yang terlalu mewah ini. Rea, pria itu berusia sekitar 35, dengan mata tajam seperti elang dan senyum yang selalu menyembunyikan sesuatu. Dia bukan orang biasa, dia pemilik perusahaan ekspor rempah-rempah, kaya raya dari warisan keluarga di Jawa Tengah. Saat pertama kali bertemu, dia hanya berkata, "Kau sekarang milikku, Adi. Belajarlah menurut." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati saya lebih dalam daripada pisau jagal saya. Setiap hari, saya dipaksa melayani kebutuhannya. Membersihkan rumah, memasak makanan sederhana yang saya tahu dari pasar, bahkan mendengarkan ceritanya tentang bisnis. Tapi di balik itu ada sesuatu yang aneh. Rea tidak pernah menyentuh saya dengan cara yang kasar, dia justru memperlakukan saya seperti teman, meski dengan nada perintah. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya saya suatu malam saat kami duduk di teras menghadap taman yang hijau. Dia menatap saya lama, lalu berkata, "Karena aku melihat potensi di matamu, Adi. Bukan hanya sebagai penjagal. Potensi." Kata itu membuat saya marah. Dalam pikiran saya, dia pikir bisa membeli jiwa saya. Saya bukan boneka. Tapi semakin lama, saya mulai memperhatikan kesepian di matanya. Rea bercerita tentang masa kecilnya di Semarang, bagaimana ayahnya memaksa dia menikah dengan wanita yang tak dicintainya, tapi pernikahan itu gagal karena rahasia yang dia sembunyikan, ketertarikannya pada sesama pria. Itu membuat saya terkejut. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, bagaimana dia bisa hidup seperti itu? Saya sendiri pernah merasakan getar aneh saat melihat teman laki-laki di pasar, tapi saya selalu menekannya, takut dicap abnormal. Malam itu, setelah dia pergi tidur, saya duduk sendirian di kamar. Hati saya bergejolak. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih buruk? Atau justru kesempatan untuk lepas dari kemiskinan? Saya ingat ibu saya yang sakit-sakitan di kampung dan ayah yang mabuk setiap malam. Mungkin dengan berada di sini, saya bisa mengirim uang untuk mereka. Tapi harga yang harus dibayar adalah kebebasan saya. Rea mulai mengajak saya ke acara bisnisnya, memperkenalkan saya sebagai asisten pribadi. Orang-orang memandang saya curiga, tapi dia selalu melindungi saya dengan tatapan tajamnya. Suatu hari, saat kami berjalan di pasar malam di Jakarta, dia membeli sate ayam untuk saya. "Coba ini, Adi. Rasanya seperti rumahmu," katanya sambil tersenyum. Saat itu untuk pertama kalinya, saya merasakan hangat di dada. Mengapa dia baik seperti ini? Apakah ini jebakan, pikir saya, sambil mengunyah makanan yang mengingatkan saya pada masa lalu. Konflik dalam hati saya semakin dalam, saya benci dia karena membeli saya, tapi juga mulai melihat sisi manusiawinya.
Di malam hari, saya berdoa dalam hati, Tuhan, beri saya kekuatan untuk bertahan. Jangan biarkan hati ini tergoda oleh ilusi ini. Hari-hari berlalu, dan Rea mulai membuka diri lebih banyak. Dia cerita tentang mantan kekasihnya, seorang pria dari Bali yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Aku tak ingin kau seperti dia, Adi. Kau harus tetap di sini, katanya dengan suara pelan. Kata-kata itu membuat saya gelisah. Apakah dia mencintaiku? Atau hanya ingin menguasai, gumam saya pada diri sendiri. Saya mulai merasa terjebak antara rasa marah dan rasa penasaran. Di Indonesia, cinta seperti ini adalah tabu, tapi di rumah ini, seolah menjadi nyata. Saya tak tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Kehidupan di rumah Rea semakin membuat saya bingung. Setiap pagi, saya bangun dengan pikiran yang kalut, bertanya-tanya apakah saya masih Adi yang dulu atau sudah menjadi bayangan dari keinginannya. Mengapa hati ini mulai melunak, tanya saya pada cermin, sambil melihat bekas luka di tangan dari pisau jagal. Rea mulai mengajari saya hal-hal baru, membaca buku tentang bisnis, bahkan mengajak saya ke masjid untuk sholat Jumat. Dia bilang, agama kita mengajarkan kasih sayang, Adi. Bukan kebencian. Tapi dalam hati saya, kasih sayang. Ini bukan kasih, ini kepemilikan. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Rea pulang dengan wajah muram. Dia duduk di sofa, memegang gelas anggur, meski dia jarang minum. Ada masalah di kantor, katanya singkat. Saya yang biasanya diam, tiba-tiba bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Dia menatap saya terkejut, lalu tersenyum tipis. Duduklah di sini, Adi. Ceritakan tentang hidupmu di pasar. Saya mulai bercerita tentang aroma amis daging tawar-menawar dengan pembeli, dan bagaimana saya belajar bertahan sejak kecil. Saat itu untuk pertama kalinya, saya merasa dia mendengarkan saya sebagai manusia, bukan sebagai barang. Tapi konflik dalam jiwa saya semakin membara. Malam itu saya berpikir, apakah ini cinta? Atau hanya rasa terima kasih karena dia memberi saya makan dan tempat tinggal? Saya ingat teman-teman di pasar yang pasti bergosip tentang hilangnya saya. Mungkin mereka bilang saya kabur dengan wanita kaya, bukan dengan pria. Rasa malu menyergap saya. Di Indonesia, di mana keluarga dan masyarakat begitu penting, apa yang akan dikatakan ayah jika tahu perasaan saya mulai berubah? Rea mulai menunjukkan sisi lembutnya lebih sering. Dia membelikan saya baju baru, bukan yang mewah, tapi yang sederhana seperti yang saya suka. Kau terlihat tampan seperti ini, katanya suatu hari, membuat pipi saya memanas. Jangan main-main, Tuan, balas saya ketus, tapi dalam hati, mengapa kata-katanya membuat saya bahagia. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan di Taman Monas saat akhir pekan, membicarakan mimpi-mimpi. Dia ingin membangun sekolah untuk anak miskin di desanya, sementara saya hanya ingin kembali ke pasar tanpa hutang. Tapi kemudian datanglah badai pertama. Saudara Rea, seorang wanita bernama Lina, datang berkunjung. Dia memandang saya dengan tatapan curiga. Siapa ini, Kak? Pembantu baru, tanyanya. Rea menjawab dingin, dia Adi, teman saya. Lina tertawa sinis. Teman? Di rumah ini? Jangan bohong, Kak. Aku tahu rahasiamu. Saat itu hati saya berdegup kencang. Apakah dia tahu? Apakah ini akhir dari semuanya, pikir saya panik. Lina mengancam akan memberitahu keluarga besar mereka jika Rea tidak menikah lagi. Rea marah, tapi saya melihat ketakutannya. Malam itu setelah Lina pergi, Rea memeluk saya tiba-tiba. Makan aku, Adi. Ini bukan hidup yang kau inginkan. Sentuhannya hangat, membuat saya terdiam. Dalam hati, ini salah. Tapi mengapa terasa benar? Saya mulai merasakan perasaan yang lebih dalam, tapi juga rasa takut. Apa jika keluarga tahu, saya akan diusir?
Atau lebih buruk, dipukuli seperti cerita-cerita yang saya dengar di pasar tentang orang-orang seperti kami. Hari berikutnya, saya mencoba kabur. Saya ambil tas kecil dan berjalan ke gerbang. Tapi Rea menghentikan saya. "Jangan pergi, adik. Aku butuh kau." Matanya basah, membuat hati saya hancur. "Mengapa kau lakukan ini padaku?" jerit saya dalam pikiran. Saya kembali, tapi dengan luka baru di jiwa. Cinta ini mulai tumbuh, tapi diringi dengan rasa sakit yang semakin dalam. Saya tak tahu bahwa pengkhianatan sejati baru akan datang. Rasa di hati saya semakin rumit, seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur, mempertanyakan segalanya. Apakah saya jatuh cinta pada pria yang membeli saya? Atau ini hanya ilusi dari ketergantungan? Rea semakin dekat, tapi saya merasakan dinding tak terlihat di antara kami. Dia mulai berbagi rahasia lebih dalam, tentang tekanan dari masyarakat Indonesia yang konservatif, bagaimana dia harus sembunyikan identitasnya demi bisnis. "Aku lelah berpura-pura, Adi," katanya suatu malam, suaranya gemetar. Saya mendengarkan, tapi dalam hati aku juga lelah. Aku ingin bebas, tapi sekarang bebas tanpamu terasa kosong. Kami mulai berbagi momen kecil yang penuh arti. Seperti saat kami pergi ke pantai di Anyer, melihat matahari terbenam. "Lihat itu, adik. Hidup seperti laut, penuh gelombang tapi indah," katanya sambil memegang tangan saya pelan. Sentuhan itu membuat dada saya bergetar. "Ini nyata. Atau hanya mimpi?" gumam saya pada angin. Tapi konflik semakin memuncak. Ayah saya menelepon suatu hari, meminta uang lebih. "Kau di mana, Di? Kami butuh bantuan." Saya kirim uang dari gaji yang Rea berikan, tapi hati saya sakit. Mereka jual saya, sekarang minta lagi, pikir saya marah. Rea tahu dan dia bilang, "Biarkan aku bantu keluargamu." Tapi itu membuat saya merasa lebih rendah. "Aku bukan parasitmu," jerit saya dalam diam. Kemudian datanglah pengkhianatan pertama. Lina, saudara Rea, kembali dengan bukti foto kami berdua di taman. "Ini akan saya sebarkan jika kau tak hentikan ini, Kak," ancamnya. Rea pucat, tapi dia melawan. "Ini hidupku, Lina." Saya berdiri di belakang, hati hancur. Apakah ini akhir? Apakah cinta ini layak diperjuangkan di negeri yang tak menerima? Tanya saya pada diri sendiri. Malam itu, kami bertengkar hebat. "Kau harus lepaskan aku, Rea. Ini terlalu berbahaya," kata saya. Dia menangis, "Tidak, Adi. Kau adalah harapanku." Perasaan saya semakin dalam, tapi juga semakin sakit. Saya mulai mimpi buruk, tentang dipukuli masa, tentang keluarga menolak saya. Mengapa Tuhan beri perasaan ini jika dilarang doa saya setiap malam? Rea mencoba tenangkan saya dengan cerita tentang komunitas rahasia di Jakarta, orang-orang seperti kami yang bertahan. "Kita bisa bahagia, Adi," katanya. Tapi saya ragu. Suatu hari, saya bertemu teman lama dari pasar, Budi. Dia tanya, "Kau hilang kemana, Di? Ada gosip kau jadi budak orang kaya." Saya bohong, tapi hati saya perih. Apakah ini hidup yang saya inginkan? Saat kembali, Rea menunggu dengan makan malam romantis. "Aku cinta padamu, Adi," katanya tiba-tiba. Kata-kata itu seperti petir. Dalam hati aku juga, tapi aku takut. Kami berpelukan, tapi di balik itu, rasa gelisah semakin kuat. Konflik mencapai puncak saat Lina benar-benar mengirim foto ke keluarga besar. Telepon berdering tak henti, orang tua Rea marah besar. "Kau bawa malu keluarga," jerit ayahnya lewat telepon. Rea hancur, dan saya merasa bersalah. Ini salahku. Seharusnya aku tak pernah datang, pikir saya. Malam itu, saya duduk sendirian, air mata mengalir. Cinta ini indah, tapi menyakitkan.
Saya tak tahu bahwa pengkhianatan yang lebih besar datang dari orang terdekat. Jiwa saya seperti terkoyak, setiap hembus napas terasa berat dengan beban emosi yang menumpuk. Mengapa cinta ini harus begitu rumit? Di negeri ini di mana tradisi mengikat ketat, apakah kami pantas bahagia? Tanya saya pada malam yang gelap. Setelah insiden dengan Lina, Rea menjadi pendiam. Dia bekerja lebih lama menghindari tatapan saya. Tapi di balik itu, saya tahu dia berjuang. Aku tak bisa kehilanganmu, Adi, katanya suatu malam, suaranya retak. Saya mencoba kuat, tapi konflik dalam hati semakin membara. Saya mulai hubungi ayah, berharap dukungan, tapi dia malah bilang, kembalilah, Di. Jangan ikut orang aneh itu. Kata aneh di itu menusuk seperti pisau. Apakah aku aneh? Apakah perasaan ini doa saya berulang? Rea tahu saya gelisah, dan dia ajak saya ke Candi Borobudur, tempat suci di Jawa. Di sini kita bisa temukan kedamaian, katanya. Saat kami duduk di depan stupa, tangan kami saling genggam. Aku tak peduli dunia, Adi. Asal kau di sisi saya. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Budi, teman lama saya, yang ternyata iri dengan keberuntungan saya, memberitahu polisi tentang hubungan tak wajar kami. Polisi datang ke rumah, menanyai kami. Ini pelanggaran norma, kata mereka. Rea gunakan koneksinya untuk selesaikan, tapi reputasinya rusak. Bisnisnya terganggu, klien mundur. Ini akhir, pikir saya, hati hancur. Malam itu, Rea marah pada saya. Kenapa kau cerita pada temanmu, jeritnya. Saya menangis, aku tak tahu dia akan khianati. Konflik semakin dalam, kami bertengkar hampir setiap hari. Kau beli saya, tapi tak bisa beli kesetiaan, kata saya. Dia balas, aku cinta kau, bukan beli. Tapi luka itu dalam. Saya mulai pikir untuk pergi, tapi setiap kali lihat matanya yang lelah, hati saya melemah. Mengapa Tuhan uji kami begini, gumam saya. Di masjid, saya sholat lebih lama, mencari jawaban. Suatu hari, ayah Rea datang. Pria tua itu memandang saya dengan kebencian. Pergilah dari anakku, perintahnya. Rea bela saya, ayah, dia bagian dari hidupku. Pertengkaran itu hebat, membuat rumah bergema. Setelah itu, Rea jatuh sakit, stres menumpuk. Saya rawat dia, memberi makan, membersihkan. Saat itu, cinta saya semakin kuat. Aku tak bisa tinggalkan dia, pikir saya. Tapi pengkhianatan Budi belum berakhir. Dia sebarkan rumor di pasar, membuat keluarga saya malu. Ibu menelepon, menangis. Kembalilah, Di. Jangan bawa aib. Hati saya seperti ditusuk ribuan jarum. Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Tanya saya pada diri sendiri. Malam-malam saya tak tidur, memikirkan masa depan. Rea bangun, memeluk saya. Makan aku, Adi. Kita akan lalui ini bersama. Tapi di balik kata-kata itu, saya rasakan badai yang lebih besar mendekat. Emosi saya mencapai titik didih. Saya mulai tulis surat untuk Rea, menuangkan semua perasaan, marah, cinta, takut. Kau ubah hidupku, tapi juga hancurkan. Tapi saya tak kirim. Cinta ini terlalu dalam untuk ditinggalkan. Sakit di hati saya seperti api yang tak padam, membakar setiap ingatan dan harapan. Bagaimana bisa bertahan di tengah pengkhianatan yang bertubi? Tanya saya pada kegelapan malam. Setelah sakit Rea sembuh, kami coba bangun kembali. Tapi rumor semakin menyebar, seperti virus di Jakarta yang padat. Teman-teman bisnis Rea menjauh, dan dia mulai minum lebih sering. Ini salahku, katanya, mata merah. Saya peluk dia, tidak, ini ujian kita. Konflik dalam jiwa saya semakin parah. Saya mimpi tentang masa lalu, ayah memukul saya kecil, pasar yang ramai, sekarang semuanya hilang. Apakah saya kehilangan identitas karena cinta ini, gumam saya.
Kami pindah sementara ke Illa di Bogor, berharap damai. Di sana, di antara hutan hijau, Rea cerita tentang mimpi kami bersama, membangun rumah kecil, hidup tenang. Aku ingin menua denganmu, Adi, katanya lembut. Kata-kata itu membuat air mata saya jatuh. Aku juga, tapi dunia tak ingkan. Pengkhianatan mencapai klimaks saat Lina bergabung dengan Budi. Mereka ancam akan laporkan ke media. Ini untuk kebaikanmu, Kak, kata Lina. Rea hancur total. Dia usir Lina, tapi kerusakan sudah terjadi. Surat ancaman datang dari kelompok konservatif. Kalian akan dihukum. Hati saya gemetar. Mengapa mereka benci cinta kami? Doa saya berulang. Malam itu kami duduk di balkon, angin sepoi. Rea pegang tangan saya. Makan aku membeli kau dulu. Itu kesalahan terbesar. Saya balas, tapi itu bawa kita ke sini. Kami berpelukan, tapi di balik itu, rasa sakit menusuk. Saya mulai pikir bunuh diri, tapi ingat ibu. Aku harus kuat untuknya. Ayah saya datang tiba-tiba, marah besar. Kau bawa malu keluarga, jeritnya, memukul saya. Rea lindungi saya, jangan sentuh dia. Pertarungan itu membuat ayah pergi, tapi luka di hati saya dalam. Keluargaku tolak saya sekarang, pikir saya menangis. Rea tenangkan saya, kita adalah keluarga sekarang. Emosi semakin memuncak. Saya tulis surat ke ibu, minta maaf. Ibu, perasaan ini nyata. Tapi tak ada balasan. Rea usaha perbaiki bisnis, tapi gagal. Kami kehilangan uang, rumah hampir dijual. Ini akhir, tanya saya panik. Di masjid, saya sholat, mencari petunjuk. Tuhan beri jalan. Suatu hari, Budi datang minta maaf. Aku iri, Di. Makan aku. Tapi terlambat. Pengkhianatan itu sudah hancurkan segalanya. Rea marah, usir dia. Malam itu, kami bertengkar lagi. Semua karena kau, kata saya. Dia balas, tidak, karena kita berani cinta. Air mata mengalir, hati hancur. Saya tak tahu bagaimana bertahan, tapi cinta ini semakin kuat di tengah badai. Penderitaan di jiwa saya mencapai puncak, seperti gunung meletus yang menghancurkan segalanya. Apakah ada akhir bahagia untuk kami di negeri ini? Tanya saya pada Tuhan setiap detik. Setelah semua pengkhianatan, Rea dan saya berdiri di ambang kehancuran. Bisnisnya bangkrut, rumah dijual, kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Ini ujian terakhir, katanya, suara lemah. Saya pegang tangannya, kita lalui bersama. Konflik terakhir datang dari dalam. Saya mulai ragu cinta ini. Apakah layak semua sakit, gumam saya. Rea tahu, dan dia bilang, jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tak mau paksa lagi. Kata-kata itu hancurkan hati saya. Malam itu, saya packing tas, tapi tak bisa pergi. Aku cinta dia terlalu dalam, pikir saya menangis. Kami mulai bangun dari nol. Saya kembali jadi penjagal di pasar kecil, Rea bantu jual rempah online. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Masyarakat masih gosip, tapi kami abaikan. Cinta kita lebih kuat dari mereka, katanya. Saya mulai terima diri sebagai pria yang mencinta sesama di Indonesia yang berubah pelan. Suatu hari ibu datang. Aku baca suratmu, Di. Makan aku. Kami menangis bersama. Ayah masih marah, tapi ibu dukung. Dina juga minta maaf, aku salah, Kak. Pengampunan itu obati luka. Rea dan saya bantu komunitas rahasia, beri dukungan untuk yang seperti kami. Kini kami hidup damai. Bukan kaya lagi, tapi bahagia. Terima kasih karena tak pergi, kata Rea setiap malam. Saya balas, terima kasih karena beli aku dulu. Cinta ini lahir dari transaksi gelap, jadi cahaya terang. Di tanah Indonesia, di mana norma ketat, kami buktikan bahwa cinta manusiawi bisa menang.
Meski Beach datang, akhirnya personel kami bersama kuat penuh harapan.